Terima kasih Bu Dr. Tintin. Saya agak merinding mendengar kalimat terakhir, janji kita di hadapan Tuhan atas amanah jabatan yang kita lakukan. Selanjutnya kita mintakan pendapat dari rekan notaris kita yang juga tidak asing lagi di dunia kenotariatan, yaitu Pak Niko Indra Sakti SH MKN. Pada beliau dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sependapat dengan Bunda Dr. Tintin. Ini adalah suatu bentuk keprihatinan dari pihak kami, tidak berpihak ke sana dan tidak kemari. Karena kami juga membaca di pihak di sini pun ada kekhawatiran atau kesedihan yang mendalam. Kenapa ini harus terjadi? Karena kalau kita pahami bahwa PPAT adalah pejabat umum, adalah pelaksana dari undang-undang, hal ini seharusnya tidak perlu terjadi. Karena kalau kita sederhanakan permasalahan, di mana inti permasalahannya adalah perbedaan dalam membaca anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Ini kan sebenarnya tidak perlu terjadi, karena yang namanya PPAT terbiasa mengkualifisir setiap peristiwa atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana tadi dibuka oleh Dr. Tintin Surtini, bahwa di dalam berorganisasi memang ada yang namanya demokrasi. Ini adalah salah satu bentuk di mana anggotanya berhak melakukan koreksi secara hukum melalui pengadilan. Jadi bahwa bagaimana kita mensikapi teman-teman TPP ini, saya berharap kita bijak. Sepanjang itu dilakukan dalam koridor hukum atau dalam koridor yang sebenarnya, itulah yang sebenarnya harus kita dukung. Bukan kita melakukan yang namanya pembunuhan karakter. Karena di situ ada nilai-nilai yang sebenarnya jadi terasa hilang gitu. Karena kita pada intinya kan saling hormat menghormati. Sampai saat ini saya pun menghormati pada Bang JP, menghormati Bang HH, menghormati Ketua TPP. Semua kita wajib menghormati. Tidak ada yang lebih mulia kecuali di hadapan Allah. Kita tidak berhak untuk menjudgment seseorang, apalagi sampai membunuh karakter. Terakhir, saya melihat bahwa semua pihak sudah memahami solusinya sebenarnya, yaitu adalah KLB gitu kan. Sekarang permasalahannya, apakah ketua-ketua Pengwil itu berani berinisiatif untuk mengajukan atau menyelenggarakan KLB, Kongres Luar Biasa. Karena secara hukum sebenarnya seluruh anggota IPAT sudah memberikan mandat kepada Ketua Pengda, sudah memberikan mandat kepada Ketua Pengwil. Cuma pada saat memberikan mandat kepada PP, ini oleh pengadilan dianulir. Jadi kita kembalikan kepada posisi hukumnya bahwa yang namanya Pengda maupun Pengwil itu adalah eksis. Walaupun kemarin menjadi pertanyaan bahwa Pengwilnya ini yang normal atau new normal. Karena sifat daripada mandat itu adalah pemilihan ketua Pengda maupun Pengwil dalam bentuk pembelian mandat itu adalah merupakan bentuk persetujuan. Pelantikannya oleh PP adalah bentuk daripada pengesahan. Sekalipun dikatakan bahwa kebanyakan para pihak mempertanyakan apakah pengesahan yang dilakukan oleh ketum yang oleh putusan pengadilan dinyatakan batal demi hukum hasil kongresnya, apakah sah atau tidak. Itu merupakan permasalahan kedua. Tapi kali ini hal yang sangat mendesak adalah bahwa KLB yang sudah dipahami sebagai satu-satunya solusi itu yang perlu segera kita implementasikan. Karena permasalahan saat ini
sebenarnya harusnya tidak lagi berkutat pada masalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kita sudah harus melihat yang namanya undang-undang cipta kerja, bagaimana kita mensolusikan atau memformulasikan, maksud saya, apa yang diharapkan oleh pemerintah dalam mengejar ketertinggalan yang terjadi saat ini. Oleh sebab itu, konsolidasi merupakan hal yang sangat urgent bagi seluruh anggotanya. Untuk selanjutnya, demikian, tidak kurang dan tidak lebih. Saya mohon maaf pada para pihak. Tidak ada lain maksud saya bahwa mari kita buka pemikiran kita kembalikan kepada hukum yang berlaku. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Niko. Agak menarik tadi pernyataan dari Pak Niko, boleh saya agak minta penegasan sedikit. Tadi Pak Niko bilang menyambung dari pernyataan dari Bu Tintin bahwa karena ini alam demokrasi, jadi setiap anggota itu berhak untuk mengajukan tuntutan gitu ya Pak ya, jadi tidak dianggap tukang kacau gitu ya. Tapi di luaran berkembang pemikiran bahwa seharusnya gugatan itu tidak dilayangkan ke pengadilan tapi ke Mahkamah Perkumpulan katanya. Menurut Pak Niko, bagaimana tanggapan Pak Niko? Karena sepengetahuan saya, Mahkamah Perkumpulan itu baru ada di Perkumpulan INI, sementara di IPAT kita belum ada. Mohon tanggapannya Pak Niko. Betul, saya sependapat. Di dalam anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga belum pernah dibentuk yang namanya Mahkamah Perkumpulan. Ya itu, ini adalah koridor hukumnya seperti itu. Tidak ada larangan, setiap warga negara berhak dengan kedudukan yang sama untuk menyelesaikannya. Tidak bisa berdasarkan opini saya membaca anggaran dasar ya seperti itu gitu kan. Karena ini juga terjadi dalam pelayanan publik kepada anggota masyarakat. Para pihak kan tidak bisa membuat kesimpulan tersendiri terhadap perjanjian maupun akta peralihan haknya. Ketika terjadi perselisihan, solusi satu-satunya adalah melalui pengadilan. Jadi tidak ada yang hina di sini. Untuk menyelesaikan secara hukum itu tidak ada yang hina. Bahkan ini merupakan suatu proses pembelajaran gitu. Bahwa ke depan hal ini mungkin akan terjadi. Oleh sebab itu mungkin sebagaimana yang tadi Bunda Dr. Tintin sarankan bahwa ada item-item yang kita harus perbaiki di anggaran dasar. Tidak mustahil ini juga bisa terjadi di INI gitu loh. Jadi kalau saya melihat struktur daripada organisasi IPAT maupun INI itu sebenarnya sangat kukuh. Tidak perlu khawatir lagi yang namanya matahari kembar gitu ya. Karena anggota sudah memberikan mandat kepada ketua Pengda, ketua Pengwil, kan gitu. Terakhir ini kita mau memberikan mandat kepada PP gitu. Dan ini terhalang. Bagaimana mekanismenya? Jadi kan yang perlu kita atur lebih lanjut adalah di dalam anggaran dasar, bagaimana ketika peristiwa ini terjadi, yang namanya organisasi IPAT itu tetap eksis, bisa mewakili kita di pemerintahan, artinya mengkomunikasikan bahwa terhadap perkembangan yang terjadi saat ini itu perlu respons gitu loh sebenarnya. Pemerintah sedang menunggu respon dari para PPAT yang dalam hal ini kan harus direpresentasikan. Ketika organisasi itu tidak berfungsi, jangan salahkan ketika anggota mengambil inisiatif. Itu kerugian yang akan didalami oleh yang namanya organisasi. Nah, untuk mencegah jangan sampai menjadi lebih buruk lagi. Kalau kita sudah tahu bahwa solusinya adalah KLB, mari kita bawa ini ke KLB. Mengenai dasar daripada KLB, anggaran dasar kan sudah memberikan kewenangan. Itu ada di kewenangannya di Pengwil. Karena Pengwil baik normal maupun yang new normal itu adalah sah. Mereka sudah mewakili para anggota. Itu aja, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Niko, udah jelas sekali. Jadi nggak ada itu Mahkamah Perkumpulan di dalam organisasi yang namanya Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jadi hal yang sudah benar secara hukum apa yang dilakukan oleh anggota
melalui gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Jadi jangan dipercaya kalau ada yang ngomong hakim nggak pandai ADART ya, nggak paham ADART. Ya. Berarti saya mulai dari yang terdekat dengan saya dulu ini jawabnya. Silakan. Terima kasih, Bang Mahfud. Pertanyaannya, apakah benar yang namanya majelis hakim itu tidak paham ADART? Begitu ya Pak Mahfud? Ya, karena kan ada dari pihak sebelah menyatakan hal ketidakpuasannya terhadap putusan hakim yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi. Iya. Dalam WA grup BKS Omni itu juga menjadi perbincangan yang saya perhatikan gitu ya. Dimana di situ dibuka kemungkinan untuk melakukan diskusi lagi gitu kan mengenai ADART. Kalau menurut saya itu sudah tertutup. Yang namanya perbedaan persepsi tentang ADART atau prakongres yang belum disahkan oleh Kongres itu kan sudah diputuskan oleh pengadilan. Begitu. Jadi kurang bijak ketika kita katakan bahwa hakim tidak paham tentang ADART. Kalau saya berperkara, ketika saya kalah, saya harus evaluasi. Ada informasi yang tidak sampai kepada majelis hakim. Artinya kan ketidakcermatan saya sendiri. Tidak bisa saya mengatakan terang aja hakimnya tidak paham ADART. Gitu kan lucu gitu kan. Bahwa itu sudah kita sampaikan dalam yang namanya gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan. Jadi nggak perlu yang namanya diskusi lagi. Karena begini, dampak daripada sengketa ini saya membaca environmental yang tidak sehat. Di mana yang namanya kebencian atau stigma atau di frame gitu loh. Seolah-olah yang menggugat ini apa namanya si berat, gerombolan si berat. Nah, ini yang menurut saya nih, wah ini budaya yang membahayakan gitu loh. Ketika secara nanti bagaimana ketika saya diskusi atau membawakan suatu tema gitu ya mengenai pejabat umum, mengenai lahirnya undang-undang administrasi pemerintahan gitu. Kalau kebencian saja yang disebar, ini kita nggak bisa maju-maju. Makanya saya juga agak bingung ketika saya secara sengaja men-challenge teman kita di luar kota. Ayo kita sama-sama kita bahas gitu. Reaksi yang bersangkutan tuh takut gitu. Saya bingung aja gitu. Karena yang namanya perbedaan pendapat itu kan tidak harus jadi musuh. Kita saling menjelaskan gitu, bukan saling membenci gitu loh. Harusnya jadi lebih sayang kita pada rekan yang lain. Demikian Bu. Terima kasih. Terima kasih. Tapi jujur, Bros kurang puas jawabannya. Paham nggak sih sebetulnya hakim itu ADART sehingga beliau memutuskan memenangkan tergugat? Nggak sopan. Nggak sopan itu. Sah kan? Iya, saya juga kadang-kadang kesel gitu ya. Ya. Kayak misalnya ada fatwa keluar gitu ya. Ini kan latar belakang suatu fatwa, sampai saya posting itu yang namanya PA gitu, orang ngomong PA. Kenapa? Karena suatu kesimpulan harus didasarkan penjelasan-penjelasan yang komprehensif. Kayak kemarin tuh ya, ramai di media sosial mengenai surat petunjuk dari Mahkamah Agung kepada Menteri ATR BPN mengenai adanya perbedaan antara putusan PT UN dengan putusan Pengadilan Negeri. Padahal itu kan kompetensi absolut yang tidak mungkin tertabrakan gitu. Yang jelas yang namanya putusan PT UN itu pasti berdasarkan putusan perdata. Tidak mungkin putusan PT UN berdiri sendiri kalau berbicara tentang hak atas tanah ya. Nah ini kemarin permohonannya dari Menteri ATR bagaimana ketika putusan PT UN bertentangan dengan putusan PR. Kan nggak mungkin ada ujuk-ujuk bertentangan gitu, pasti ada historical. Nah kalau historicalnya itu tidak dijelaskan, makanya yang muncul adalah keputusan yang keliru. Garbage in, garbage out, itu hukumnya. Demikian Bu.